محمد صلى الله عليه وسلم حضرة سيدتنا خديجة الكبرى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن البصري حضرة جل البغداد حضرة الشيخ الفاضل الجيلاني حضرة الشيخ سلمان المدني إلى حضرة مهدي أحمد بن إسحاق حضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلوي حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زري لحضرة أبي عمر الغوث لحضرة أبي عبد الله الحداد لحضرة الشيخ مدر الشيخ البجري لحضرة الشيخ كشف أنوار البجري لحضرة الشيخ أشرف عبد البجري لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا من الله يعلى درجات الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام إليك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Semua dalam kitab Al-Fathur Rabbani halaman 90. Ya ghulamu la tadhghar bi 'amali. Wahai anakku Syekh Qadir Jilani, la tadhghar, janganlah kau terperdaya bi 'amali, dengan amal. Fa'inal a'mala, maka sesungguhnya segala amal itu bikhawatimiha, bergantung pada ujungnya atau pada akhirnya. Jadi kita beramal, dan beramal itu kita meminta ingatan kita beramal itu Allah Ta'ala yang membantunya. Jangan beramal itu dengan tenaga kita, dengan kekuatan otot kita, atau dengan kekuatan dari makanan yang kita makan, apa itu. Jadi kita waktu beramal tadi ingatlah Allah Ta'ala membantu amal. Wa alaika bisu'alil haqqi azza wa jalla, ujar beliau, alaika, setiap atas engkaulah, wajiblah atas engkau itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yusliha khatimataka, meminta kepada Allah, mohon kepada Allah agar memperoleh kebaikan di akhir hayat. Artinya minta dalam husnul khotimah. Kita cari itu di husnul khotimahnya ini di ujungnya. Ada di awalnya baik, di ujungnya tidak baik. Kadang di awalnya tidak baik, di ujungnya baik. Wa yu'biduka ala ahabbil a'mali ilaihi, dan meminta kepada Allah Ta'ala bahwasanya mengambil nyawa kau ketika kau mengerjakan amal yang baik, yang disukainya. Artinya mudah-mudahan kalau tahu dari menggawi amal yang baik tadi, kalau di situ umur kita sampai di situ. Jadi Allah Ta'ala mengambil nyawa kita dalam keadaan baik. Mungkin beliau tadi, iyyaka tsumma iyyaka, janganlah, atau iyyaka, jauhilah olehmu, kemudian jauhilah olehmu. Ujar beliau, idza tubta, apabila engkau sudah bertaubat, antan qadha, kemudian menggawi dilarangnya lagi. Sampai sudah bertaubat, jauhilah beliau, kemudian menggawi yang dilarangnya lagi. Tsumma tarji'u ila maksiyati, menggawi kembali kepada menggawi yang dilarang. La tarji'u an taubatika bi qaulil qailin, janganlah melakukan taubat lalu kembali berbuat jahat. Kalau ini ada di film, habis bertaubat kemudian kembali berbuat jahat, ada di film.
Tapi kalau kita di sini hendaknya setelah melakukan taubat lalu kembali berbuat apa? Jangan kembali berbuat jahat kepada beliau. La tuwafiq nafsuka wa hawaka wa tawauka wa tukhalifu maulaka azza wa jalla. Janganlah kepada beliau mengikuti hawa nafsu, mengikuti watak dan keinginan yang menjadikanmu durhaka kepada Allah Ta'ala. Beliau tadi punya durhaka kepada Tuhan, para kita ini jadi mendurhaka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beliau tadi masih kawal mengampuni kita. Kita berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-ma'siyatu bidzalika al-yawma wa ghadan. Ujar beliau bahwasanya perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala itu adalah kadang kau menggawinya hari ini dan esok hari. Idza asaital haqqa wa azza wa jalla yakhdhuruka. Karena perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala itu, ujar beliau, niscaya Allah Ta'ala akan menghinakan dirimu, wala yansuraka, dan tidak akan menolongmu kecuali setelah bertaubat. Allah mansurna bi ta'atika. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada Engkau itu. Wala takhdhuluna bi ma'siyatika, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Berdoa sedikit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa sedikit penutupnya. Jadi pada tertinggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Majlis Al-Thamin Asyara, majlis yang ke-18. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Jilani, bukratul ahadi, di pagi ahad, birribat di madrasah sini, sadisa asyara, tanggal 16 Dzulqa'dati Dzulqa'dah sanata tahun 45 wa 500 tahun 545 Hijriah. Ma'ana kalamin, setelah beliau mengucapkan suatu perkataan, ujar beliau, qad akhbarallahu azza wa jalla, sungguh Allah Ta'ala menghabarkan kepadamu, ujar beliau, bijihadaini, mengenai dua peperangan, dua jihad, zahirun wa batinun. Ujar beliau, Allah Ta'ala itu menerangkan, menghabarkan ada dua peperangan, peperangan yang zahir, yang bagian yang zahir yang nyata, wa batinun, dan perang jihad yang batin. Ujar beliau, al batinu, bermula perang batin itu, jihad batin itu apa? Jihadun nafsi, itu adalah perang batin itu memerangi hawa nafsu. Ujar beliau yang paling akhir, jihadu al-batin, jihad batin, jihad nafsi, memerangi hawa nafsu, wal hawa wal tabai, dan memerangi watak. Watak punang melakat dari kita itu watak namanya. Jadi ada wataknya lemah lembut, ada wataknya keras kepala, ada wataknya pengerasa, watak wasyaitani, dan memerangi daripada syaitan, keinginan syaitan juga. Itu namanya jihadun nafsi, termasuk al-batin. Wa taubatu anil ma'asi, dan termasuk jihad batin jiwa beliau, bertaubat daripada perbuatan maksiat, wazallati, dan perbuatan yang menggelincirkan diri, wasabati alaiha, dan terus-terusan kerja yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad batin. Wa tarkus syahawati wal muharramati, ujar beliau juga meninggalkan apa?
segala sesuatu yang diharamkan, wasyahwat, dan segala sesuatu yang berasal dari nafsu syahwat, jihad al-batin. Wal zahiru jihadul kufar, berbulan jihad yang zahir ujar beliau, jihadul kufari adalah jihad memerangi orang kafir. Kenapa? Jelas menyatakan al-mu'anidina, dan mereka itu menentang siapa? Lahu bagi Allah Ta'ala, wal rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menentang rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu jihad zahir. Wa muqasata suyufihim, dan termasuk jihad zahir juga mengangkat pedang, artinya melawan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi mengarah pedangmu membela agama Allah Ta'ala sampai Nabi kita turun ikut berperang. Nabi kita ikut berperang namanya ghazwah. Nabi kita ada ikut berperang namanya sariyah. Ada Nabi yang berperang, ada sahabat-sahabat sendiri yang turun ikut berperang sendiri yang itu namanya sariyah namanya. Kayak nama orang sariyah. Salah sahabat sariyah, siapa sariyah nama orang, nama peperangan yang paling batina Nabi. Warimahihim, dan termasuk yang mengangkat tombak, menurut. Selain mengangkat tombak, wasihamihim, dan mengarahkan anak panah untuk jihad zahir. Yaqtuluna wa yuqtalun, dengan pilihan membunuh dan dibunuh, artinya syahid, ya. Punya membunuh berarti hidup membela agama Allah Ta'ala, punya dibunuh berarti syahid. Itu namanya jihad zahir. Wal jihadul batinu, kata Syekh Qadir Jilani, maka bermula daripada jihad batin itu ashabu, ujar beliau, lebih berat, jihad batin lebih berat, lebih sulit minal jihadil zahiri, dari jihad batin, dari apa? Jihad zahir. Jelas berat juga, karena bagiannya di dalam, kadang-kadang di luar kadang. Li'annahu syai'un mulazimun mutakarrirun, karena sesungguhnya jihad batin itu dilakukan secara terus-menerus, artinya tiap waktu itu jihad batin namanya, dan berulang-ulang. Punya jihad zahir tadi aja sekali jadi gawi, artinya punya sekali digawi panjang umur atau sampai umur. Tapi kalau jihad batin ini terus-menerus, sewaktu-waktu ada pulang, esok-esok ada pula, itu namanya jihad batin, mutakarrirun, berulang-ulang, ada pulang. Kira ampi, saya esok ada pulang. Kira bertahan, saya esok dia pulang, terus pulang. Nah, namanya jihad batin. Wa kaifa la yakunu ashabu min al-jihad az-zahiri, dan bagaimana tidak mungkin beliau orang batin itu menuntut manusia untuk memutuskan segala keinginannya. Wa huwa qat'u mahlukatin nafsi, memutuskan segala keinginan manusia dari nafsu-nafsu minal muharramat, yang diharamkan. Pasti tergelincirnya, pasti patokannya kepada nafsu, yang batin punya kadang hawa atau nafsu. Hawa, nafsu, apalagi syaitan. Tadi jihad batin tadi hawa, nafsu, syaitan, dan lain-lain. Wujudnya karena kelihatan, wujudnya karena kelihatan, hawa itu karena kelihatan wujudnya, nafsu karena kelihatan, apalagi tadi jihad batin tadi syaitan karena kelihatan. Wa hijraniha, dan berusaha meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Segala larangan. Wa bidhali awamir syar'i, dan berusaha melaksanakan, menjunjung tinggi perintah-perintah syariat agama.
wal intihai dan menegah diri an-nahyi daripada sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu jihad yang batin. Faman imtathala amrullah, maka ujar beliau, barang siapa yang mengerjakan perintah Allah Ta'ala bil jihad ini, pada dua jihad tadi, as-salat lahul mujazatu dunia wa akhiratu, kawan mengerjakan keduanya, kawan memerangi keduanya, ujar beliau, maka dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dua-duanya kawan, jihad zahir kawan, jihad batin kawan juga, memperoleh kebahagiaan dunia wal akhirat. Al-jirahatu fi jasadi syahidi qal fasbi fi yadi ahadikum. Jadi beliau lagi, bermula luka yang diperoleh orang yang mati syahid, tak ubahnya seperti aliran darah pada tangan kalian itu. La alamalah, sama sekali tidak ada menyisakan rasa sakit indahu di sisinya. Jadi orang yang berperang mati syahid itu membela agama Allah Ta'ala, nyalain rasanya, dirasakan Allah Ta'ala oleh kepada para sahabat-sahabat itu tidak sakit. Bila kita sakit, tapi Allah Ta'ala mau merubahkan karenanya itu kada sakit. La alamalah wal mautu fi haqqil mujahidi li nafsihi. Makanya mereka wani, artinya berpegang tangan, ada yang berluka-luka. Apa tujuannya? Wal mautu, kematian. Kematian apa? Karena kematian itu adalah menuju alam berikutnya. Fi haqqil mujahidi, karena kematian bagi seorang yang berjuang itu fi haqqil mujahidi nafsihi at-talibu an-dunubihi. Bermula kematian pada hak orang yang berjuang itu. Di nafsihi, berjuang melawan dirinya, artinya berjuang melawan hawa nafsunya itu. At-talibu an-dunubihi, dan seperti orang yang bertaubat daripada segala dosa-dosanya. Sama apa? Jadi orang yang mau berjuang melawan nafsunya dan keinginan syaitan dan lain-lain, sama seperti orang yang bertaubat dari segala dosa-dosanya. Dia beliau sama. Kasyubil atsyani lil ma'il baridi, seperti orang yang kehausan lil ma'i, hendak minum dengan apa? Al ma'il baridi, minum air yang dingin, yang segar. Jadi orang yang melawan hawa nafsunya, dan beliau sama dikiaskan juga seperti orang yang minum, yang minumannya ini minuman yang segar, yang dingin. Kayak rasanya sejuk. Kalau melawan hawa nafsunya, sejuk dirinya. Nak minuman yang biasa, hari panas, hari mana dicari air yang sangat dingin, yang sejuk. Air yang sejuk yang itu diminum di dalam, rasanya nyaman mana ya, apalagi hari panas. Apalagi beberapa hari ini kepala pusing, daging. Bawa minum es plong, es sejuk, mendingin, biar melayang bola, melayang kini. Nah itu maksudnya sama sekali, itu bukan penyakit sama sekali kepala cinik. Kita sudah sebulanan nanti bijak, nanti ini Muharram tahun baru, cinik bola. Tapi ciniknya ada apa? Ada membawa masuk rumah sakit. Nah gitu aja. Cinik biasa aja.
Ya qaumi wahai kaumku, ujar Syekh Qadir Jilani, ma nukallifukum bisyai'in illa wa nu'tikum khairan minhu. Apa yang kalian korbankan akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Nah, terus ini ucap pas waktu korban yang dikorbankan akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Al-muradu yang dimaksud beliau, kullu lahdatin, setiap detik, lahu bagi manusia itu amrun, ada perintah. Apa ada perintahnya? Ya ada. Dan datang waktunya diperintahkan Allah Ta'ala sembahyang, setiap detik kalau setiap waktu. Wa nahyun, dan juga ada larangan Allah Ta'ala, ya khusuhu, yang dikhususkan, min haitsu qalbihi, yang ditujukan kepada hati, bi khilafi baqiyatil khalqi, bersalahan dengan makhluk-makhluk yang lain, bi khilafil munafiqin, bersalahan dengan orang-orang yang dicap Allah Ta'ala sebagai munafik. A'da'ullahi azza wa jalla wa rasuluhu, orang yang munafik yang dicap Allah Ta'ala itu adalah sudah menjadi musuhnya Allah Ta'ala dan musuh Rasulnya. Bijahlihim bil haqqi, karena jahilnya mereka, karena tidak tahunya mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adawatihim lahu yadkhuluna an-nar. Wa kaifa la yadkhulunaha wa qad kanu fi dunya yukhalifuna haqqa azza wa jalla. Bagaimana bisa menjadi orang-orang yang masuk di neraka itu, wa qad kanu, sungguh mereka dahulunya, di dunia, di negeri dunia, yukhalifuna haqqa azza wa jalla, adalah mereka itu selalu melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melawan yang kafir Allah Ta'ala aman-aman aja, melawan Allah Ta'ala perintahkan ini, dia melawan. Lawannya terus. Allah Ta'ala perintahkan ini, berarti perintah itu baik. Allah Ta'ala menyuruh ini, berarti suara Allah Ta'ala itu baik. Wa yuwafiquna nufusuhum, dan mereka itu mengikuti akan nafsu mereka. Allah Ta'ala menyuruh baik, tapi nafsu mereka menyuruh pada baik, kemudian nafsu mereka pada baik itu, nafsu mereka melawan. Wa ahwiyatuhum, dan hawa mereka, keinginan mereka juga melawan. Wa tibba'uhum wa 'adatuhum wa syayatinuhum, sampai syaitan-syaitan yang mengganggu mereka tadi umpat juga melawan. Perintah Allah Ta'ala itu ikan tidak ikan baik, kenapa juga bisiknya apa? Bisiknya di telinga, bisiknya di dalam hati. Wa yu'thiruna dunyahum, baik ikamnya mengutamakan dunia ikam aja. Ala akhrahum, dunia ikam ini sama seperti akhirat ikam. Bisiknya tadi. Ada perlu lagi ikam yang membangun akhiratnya. Dunia ikam ini kayak akhirat ikam sudah. Kayak balik khulunan nara wa qad sami'a al-Qur'an. Bagaimana mereka tidak masuk neraka? Waqad sami'a al-Qur'an sudah menjelaskan. Walam yu'minu bihi, tetapi mereka tidak percaya. Banyak sudah perintah Al-Quran, biar Al-Quran menjelaskan, yang tidak menurut, yang tidak mengikuti perintah Allah Ta'ala, yadkhuluna an-nar. Wa ya qaumi, wahai kaumku, ya Syekh Qadir Jilani, aminu bihadzal Qur'an, aminu bihadzal Qur'an, berimanlah dengan Al-Quran, percayailah dengan Al-Quran. Apa yang kau baca di sini, percayailah, hikmahnya ada. Makanya kalau setiap Al-Quran yang kita baca ada hikmahnya, ada faedahnya. Wa'malu bihi, dan amalkanlah Al-Quran itu di sini. Wa akhlisu bi'amalikum, dan ketika membacanya ikhlaskanlah.
yang dimasukkan kepada amal-amal kalian itu. La turabu, janganlah sekali-kali kalian itu berpenyakit ada riyanya. Wala tunafiqu fi a'malikum, dan janganlah pada amal kalian itu fi a'malikum tunafiqu, berbuat munafik. Artinya berbuat munafik ketika solongan kadang menggawi. Ketika orang banyak menggawi, jadi amal engkau gawi yang munafik. Artinya engkau sendirian tetap engkau baca, engkau sendirian tetap engkau gawi. Itu amal engkau yang sebenarnya. Jangan jadi munafik. Jadi kita pada waktu amal kita munafik juga. Kadang-kadang ceromanan kadang mau kadang baca, kadang amal-amal. Kadang-kadang sini untuk baik-baikan amalan, ya. Tidak terfokus pada apapun. Wala tatlubul hamda minal khalqi, dan ketika mengamalkan Al-Quran tadi isi-isinya, janganlah menuntut kalian akan pujian minal khalqi, daripada makhluk, wal a'wabi 'alaiha minhum, dan minta gantian daripada mereka atau timbal balik daripada mereka. Yang minta gantian kita mengamal Quran tadi dengan ikhlasnya. Ahadu afradin minal khalqi yu'minuna bihadzal Quran, sedikit sekali orang-orang yang mengamalkan Al-Quran demi mengharap wajhullah liwajhillah, keridhaan Allah Ta'ala. Kadang sedikit baca Al-Quran, ada orang lewat bacanya nyari, orang pada lewat bacanya nyari. Artinya apa nih bang malam bisa baca nyari, orang pada lewat nyalanya ada nyari. Orang lewat banyak yang hidupi salurkan. Walihada qallal mukhlisuna, ini sebabnya ada contohnya. Walihada qallal mukhlisun, karena inilah sedikit sekali orang ikhlas di sini. Sedikit sekali orang ikhlas, wa kathuran munafiqun, dan banyak yang munafiknya. Ma'aksalakum fi ta'atillah azza wa jalla, alangkah bagi beliau, alangkah malasnya engkau itu fi ta'atillah, pada menggawi taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena makhluk punya karena makhluk kadang malas engkau sedikit. Tapi punya karena makhluk engkau sih angka malasnya kalian itu. Wa aqwakum fi ta'ati aduwihi, dan engkau menguatkan diri kalian, engkau menguatkan diri fi ta'ati aduwihi, pada menuruti aduwihi, musuh-musuhnya Allah Ta'ala. Itu dia apa? Hawa nafsu tadi, tabiat. Lagi wa'aduwakum asyaitanur rajim, dan engkau menguatkan diri pada membantu musuh-musuh engkau asyaitanur rajim. Al-qawmu yatamannawna an la yukhillu min takalibil haqqi azza wa jalla. Bermula suatu kelompok itu yatamannawna, bercita-cita, Allah yakhlu, bahwa tidaklah sepi min takalibil haqqi azza wa jalla, tidaklah sepi daripada segala macam suruhan-suruhan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di sini tidak lepas daripada hukum taklif, tuntutan hak Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ada pakai lepas kita tadi. Hukum taklif, hukum tuntutan Allah kepada kita ada terus setiap waktu. Qad alimu anna bis-sabri ala takalibihi, dan sungguh mengetahui oleh kalian bahwasanya
ketika mengerjakan hukum takdir yang diberikan Allah Ta'ala itu harus dalam keadaan tabah, artinya menggawinya tabah atau sobat. Wa aqdiyatihi wa aqdarihi, karena dengan keputusannya itu dan ketentuannya Allah Ta'ala itu khairan katsiran, mendapat kebaikan yang banyak dunia wa akhiratan, baik di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah Ta'ala berat berarti dengan kebaikannya ada baik di dunia atau di akhirat. Taratan isabri, kadang-kadang kita itu sabar sih. Taratan syukri, kadang-kadang kita bersyukur, kadang-kadang kan ada. Tentu kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang kan ada. Taratan bil qurbi, kadang-kadang kita berdekat kepada Allah Ta'ala. Wa taratan bil ghafli, dan kadang-kadang kita berjauh dari Allah Ta'ala. Kita kita sudah. Taratan bil ta'bi, kadang-kadang kita itu merasa buyuh. Wa taratan bil rahati, kadang-kadang kita merasa lapang. Masih ada di sini. Bukannya lapang, buyuh. Taratan bil ghina, kadang-kadang kita bil ghina, dalam keadaan serba ada. Wa taratan bil faqri, dan kadang-kadang dalam keadaan serba tidak ada. Warung serba ada. Warung serba ada. Tapi mau warung serba ada itu bisa ada juga bisa. Kapan ada jari ya, warung serba ada aja. Tapi bisa ada juga. Pasti ada kurang lagi. Ada mungkin lengkap semua. Taratan bil afiyati, kadang-kadang kita sedikit bil afiyah, dalam keadaan sehat. Wa taratan bil maradi, dan kadang-kadang kita itu bil maradi, dalam keadaan sakit. Kullu umniyatihim, setiap angan-angan, hifzu qulubihim, setiap angan-angan itu berasal dari pemeliharaan hati. Nah, perlu dari angan-angan itu berasal dari hati asalnya. Hadza huwa ahamul asya' ilaihi yatamannawna salamatahu, bercita-cita selamatnya beliau, tetapi pekerjaannya tidak dilakukan. Wa salamatul khalqi ma'al khaliqi azza wa jalla ma yazaluna yas'aluna al-haqqa azza wa jalla fi masalihil khalqi. Berbulan selamatnya makhluk itu bersama Allah Subhanahu wa taala, ma yazaluna, senantiasa mereka itu yas'aluna, selalu meminta kepada Allah Ta'ala itu selamat. Artinya ini jangan tertinggal berdoa buat selamat. Apa-apa aja jangan berdoa. Habis apa? Habis baca Quran berdoa. Habis baca izin ini berdoa. Habis baca surah ini berdoa. Ini ketiga disebut salamatul khalqi, selamat dari makhluk. Ketiga, tentang penjualan berdoa. Nah, sudah ada payung, ada menukari berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk doa. Kalau pernah menukari saya saja. Alhamdulillah. Ya kan? Siapa tahu siapa mau habis mengucap alhamdulillah, saya mau tambah. Banyak alhamdulillah harus. Ya ghulamu, wahai anakku, kata beliau, kun sahihan, artinya terimalah atau jadilah sahihan, orang yang benar. Takun fasihan, niscaya engkau menjadi orang yang baik. Jadilah benar, jadi orang yang baik. Kun sahihan bil hukmi, takun fasihan bil ilmi. Jadilah engkau bersikap benar dalam masalah hukum, maka engkau akan menjadi orang yang fasih dalam masalah ilmu.
Di sini hukum Allah Ta'ala itu sesuai dengan Quran, hadis, ijma, qiyas ulama, jangan dirubah-rubah di sini tadi. Allah Ta'ala. Apa? Karena menjadi apa? Fasih dalam masalah ilmu. Hukum Allah Ta'ala sudah maka ini jangan dirubah-rubah di sini. Hukum Allah seperti itu jangan ditambah-tambah. Kalau dikurangi, kalau ditambah-tambah. Allah Ta'ala sehingga tambahannya 2 kilo tambahannya. Kun sahihan fis sirri takun fasihan fil alaniyah. Jadilah engkau orang yang benar fis sirri dalam hal yang tersembunyi, maka jadilah engkau orang yang fasih dalam hal yang terbuka. Artinya maksudnya sini dalam kesedihan engkau itulah jadilah engkau yang sebenarnya. Apabila engkau mau menunjukkan jadi pada waktu sendirian engkau orang yang benar sini, maka menjadi pasif pada hal-hal yang terbuka. Kullu salamati bi ta'atil haqqi azza wa jalla wa hiya imtithalu jami'i ma amara bihi. Intinya manusia bahwa jadi setiap selamat itu pada berbuat taat kepada Allah azza wa jalla. Apa yang selamat? Imtithalu, mengerjakan, menggawi seluruh apa yang diperintahkan dengannya. Itu setiap keselamatan pada pegawai Tuhan itu. Bila dengan kesentuhan yang digawi. Wal ibtihau, yang setiap selamat juga mencegah diri anjani daripada seluruh mana apa yang dilarangnya. Wassabru ala jami'i ma qadabihi, dan kau sabar atas semua yang telah diputuskannya. Sabar lain hak kita, sabar lain hak kita. Hak orang sabar, ya hak orang dipukul juga. Lain hak, ada kau sabar saja. Lain hak seorang pukul juga. Min istijab man istajaba billah azza wa jalla ajabahu. Man istajaba billah, barang siapa yang minta perkenankan kepada Allah Ta'ala, ajabahu, niscaya Allah Ta'ala mengabulkannya. Barang siapa yang memperkenankan doa bagi Allah Ta'ala, ajabahu, niscaya Allah mengabulkannya. Kabulnya kita kada tahu. Kalau yakin suka bulunya, menentukan wajib menentukan suka bulunya. Wa man ata'ahu tuwi alahu jami'a khalqi, dan siapa-siapa yang kau mentaatinya, maka semua makhluk tunduk baginya. Ya qaumi yaqbalu minni fa inni nasirun lakum. Wahai muridku, ya beliau, jadilah yaqbalu minni, terimalah dengan sebaik-baiknya nasihatku ini. Nasihat siapa? Saya bawain aja lagi. Ini nasihat. Ana nahiyatun, aku ini, ya beliau, setiap apa yang aku katakan sungguh bahwasanya ada ujungnya, ada sisinya, dan aku katakan ini bi jami ma'ana bihi. La tattahimuni fa inni uridu lakum ma uridu nafsi. Aku ini ingin, jangan menyangka aku sih bahwasanya aku ini memaksakan kepada ikat Tuhan. Tetapi aku ini menginginkan kau itu menjadi lebih baik. Nasihat sini, tidak maksa, tapi kamu mau buat itu supaya lebih baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza qawlu amrina
wa ra'isina wa kabirina. Ujar Nabi kita, la yu'minul mu'minu imanahu. Nabi kita bersabda, tidaklah seorang mukmin itu sempurna keimanannya sehingga ia menghendaki untuk saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya yang dikerjakan oleh saudara yang baik disenangi oleh saudara yang kadang mengerjakan. Itu maksudnya. Ini adalah perkataan Nabi. Ini seperti perkataan yang pernah diucapkan min zamani Adam, dari awal-awal Nabi, yaitu zaman Nabi Adam alaihissalam. Idza ahbabta bi nafsika at-tayyibul at'imah. Pesan sendiri bahwasanya apabila engkau menyukai binafsika, supaya nafsumu itu tidak macam-macam, al-thayyibil aqimata, perbagusilah makanan-makanan yang engkau makan. Ya, perbagusilah hasil makan yang engkau makan. Jadi makanan kita makan yang perlu diperbagusi. Wa ahsinil kiswata, dan engkau hendak memperbagusi pakaian, artinya ingin memakai yang baik-baik. Apa aja beliau, maka berusahalah, mencarilah kita pakaian-pakaian yang baik, mencari dari hasil kita sendiri. Atau kita pulang, bilang maulah Anda mencari-cari seorang orang minta pakaian yang baik, menanam pakaian yang baik, hasil dari kita sendiri. Dan beliau tadi, wa aqibil manazila, hendak memiliki rumah yang baik, maka hasillah dari hasil usaha kau sendiri. Ya. Anak rumah yang baik-baik, berarti hasil dari kau sendiri juga. Kau anak berapa rumah lagi yang baik-baik, orang tinggal pulang. Wa hasinil wujuha wa kathratil amwala wa ahbabta ya akhikal muslimi bitodi min dhalika. Ya qalil tadbir walaka ahlu fuqara walaka malun alaika zakat. Tapi jangan lupa kepada beliau, bagi engkau itu adalah harta yang engkau miliki, usaha yang engkau miliki itu malun alaik, ada harta atasnya, zakatun yang disisihkan untuk zakatnya. Di sini kita akan perlu juga habis karena kita ingat karena zakatnya ada. Walaka ribuhun kulla yaumin ribuhun qawqarihim, bila engkau sudah mempunyai banyak usaha ribuhun, maka banyak dua keuntungannya kulla yaumin, setiap hari. Ada mungkin sini usaha banyak untungnya, ada pasti ada karena ada di sini, maka jangan lupa engkau menzakatkannya, karena menzakatkannya itu untuk di atas untung. Kalau kita sayang, padahal masih banyak lagi, sedikit aja himpalannya. Padahal zakat di sini untuk di atas untung. Wa ma qadran yazidu ala qadri hajatika, dan bersama engkau sungguh mempunyai qadar yang melebihi atas kehidupan engkau itu. Pamana'aka, maka apa yang membuatmu mencegahnya daripada zakatmu itu, lahu bagi mereka yang memerlukan, anil atwa'i, dari pemberian zakat itu, warridha, itu menunjukkan bahwasanya ar-ridha bima, senang dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dari rezekinya kepada engkau.
Karena engkau mau zakatnya, maka engkau disuruh senang mengeluarkan zakatnya. Kau senang. Walakin idza kana nafsuka, tapi yang membedakannya apabila adalah nafsuka, nafsu engkau tadi, wa hawaka, keinginan engkau, wa syaitanaka, dan syaitan yang ada di dalam diri engkau itu, wa ra'aka, yang ada di belakang tentara-tentaranya, itu yang menekan engkau daripada apa? Mengeluarkan zakatnya itu lebihannya. Balaja la yusahhalu alaika, yang tidak bisa mudah atas engkau itu. Kalau kita jadi merasa berat itu siapa yang menghalanginya? Nafsuka, dia lagi hawaka, syaitan, dan orang-orang di belakang syaitan engkau tadi. Fi'al khair, mengerjakan yang baik. Wa habba lidunya wa qillatan taqwa wa iman. Dimana sedikit hidup pasti yang ini ada. Nafsuka, wa hawaka, wa syaitanaka, wa wara'aka. Ka'annaka isyan qawmu maju. Nanti sama. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala. Bersihkan Rasulullah Ta'ala, mati dengan semua khatimah, dijauhkan daripada semua khatimah, dan benar kita digolongkan bersama Rasulullah, bersama beliau, dan kita tidak kembalikan Allah daripada menzalahi Mekah dan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.